Tales of the Dark Multiverse merupakan sebuah serial komik yang mengambil beberapa peristiwa yang terjadi di DC Universe dengan cerita yang berbeda dari versi yang aslinya. Peristiwa-peristiwa tersebut disaksikan oleh Tempus Fuginaut. Dia merupakan pengamat misterius yang berkelana di seluruh alam semesta kegelapan Dark Multiverse. Dia mengunjungi berbagai bumi yang berbeda dalam upaya untuk mencari bantuan dalam krisis yang akan datang. Jika dia tidak dapat menemukan cahaya di dalam kegelapan, maka multiverse akan makin terjatuh jauh ke dalam kegelapan. Ada 10 edisi buku komik Tales from the DC Dark Multiverse dan kali ini akan kita bahas semuanya dengan singkat dan jelas. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, kita lewatkan dulu bumper DC Indonesia. Yeah. Sebelum kita masuk ke cerita yang pertama, jadi aku harapkan nih teman-teman yang belum subscribe channel DC Indonesia disilahkan untuk subscribe terlebih dahulu, karena kalau kalian subscribe akan aku jadi semangat untuk bisa buat video yang seperti ini. Dan tidak lupa juga nih aku mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Kalian sangat luar biasa. Azrael alias Jean Paul Valley menolak untuk mengembalikan jubah Batman kepada Bruce Wayne dan dia mengalahkan Batman dan Bat Family yang kemudian dia menjadi penguasa kota Gotham sebagai Saint Batman selama 30 tahun. Bruce yang disebut sebagai The Broken dijaga tetap hidup, tapi dia dengan keadaan yang terpotong-potong dan disiksa. Dia juga dipaksa menyaksikan apa yang telah dilakukan Jean Paul terhadap kota Gotham. Nah, dengan tubuh Saint Batman yang gagal karena kecanduan Venom, Bruce pun kemudian diselamatkan oleh Son of Ben dan Shiva yang diubah menjadi Cyborg. Oleh bantuan mereka berdua lah Bruce dapat mengalahkan Saint Batman, namun sayangnya Bruce alias The Broken telah terpengaruh oleh persepsinya terhadap kota Gotham. Dia membunuh Son of Ben dan Lady Shiva dan dia pun mengklaim dia sebagai penguasa baru kota Gotham City karena Azrael baru saja dia kalahkan. Dalam cerita Tales from the DC Dark Multiverse, The Death of Superman, Superman dan Doomsday tewas. Eradicator diceritakan benar-benar berniat untuk menyelamatkan Superman dengan cara membawa jenazahnya ke Life Matrix. Namun usahanya sia-sia, Superman tidak kembali bernyawa. Sementara energi dari Life Matrix terlanjur masuk ke tubuh Eradicator. Justice League datang membantu, tapi itu ya ternyata sia-sia belaka. Karena mereka datang terlambat, Lois pun marah kepada Justice League dan membalas dendam kepada dunia karena membiarkan Superman mati. Sebuah layanan pemakaman diadakan untuk Superman. Semua orang pun hadir untuk memberi penghormatannya. Bahkan presiden pun turut hadir dalam pemakaman tersebut, sama halnya di versi dunia utama. Untuk memberikan penghormatan dan pembuktian rasa cintanya dan benar-benar merasa kehilangan, maka Lois pun pergi menjumpai orang tua Superman di Smallville. Dengan kesedihan yang dirasakannya, kemudian dia pun pergi ke Fortress of Solitude untuk mengembalikan jubah Superman yang sudah tercabik-cabik diakibatkan pertempuran dengan Doomsday yang dahsyat. Namun tiba-tiba di dalam kesedihannya yang dia lampiaskan, dia bertemu dengan The Eradicator. Eradicator pun menceritakan kepadanya bahwa dia ditugaskan untuk menjaga putra terakhir keluarga L dari planet Krypton. Dia memberitahukan bahwasanya dia telah mengambil tubuh Kal-El dari makamnya dan menempatkannya di Kryptonian Life Matrix untuk menghidupkan kembali ke dalam selnya. Tapi dia terlambat karena Superman telah benar-benar pergi dan telah mengecewakannya. Tiba-tiba energi Kryptonian Life Matrix membakar badan The Eradicator. Dia pun tidak bisa menahan kekuatan energi Life Matrix itu. Hanya tubuh orang yang berasal dari planet Krypton sajalah yang bisa menahan energi tersebut. Tetapi si Lois malah memintanya, walaupun secara fisik energi itu tidak akan sanggup diterimanya. Namun Lois tetap mengotot dan meminta kepada The Eradicator memberikan energi tersebut kepadanya. Eradicator pun kemudian memberikannya. Dengan kekuatan super yang kini dimilikinya, Lois Lane pun melakukan segala cara untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Ya, dia sekarang telah menjadi sosok Superman berjenis perempuan dengan julukan Supergirl. Namun dengan sikapnya yang menjadi sosok Supergirl itu ternyata sungguh berbeda jauh 360 derajat dengan sosok Superman. Lois Lane
tidak segan untuk membunuh orang jahat dan menghancurkan siapa saja yang dianggapnya telah berbuat kejahatan di muka bumi. Setelah melakukan begitu banyak hal, dia bertanya-tanya mengapa Clark Kent begitu mengabaikan dunia dan mulai menempuh jalan yang berbeda. Lois yang menjadi Supergirl ini kemudian menemui Lex Luthor dan mengakui perannya dalam kesepakatan nuklir dengan tanpa menunjukkan penyesalan. Kemudian Lois Lane pun menangkapnya dan mengungkapkan identitas rahasia Superman, lalu membawanya terbang ke matahari dan si Lex Luthor si botak licin pun tewas terbakar. Namun ternyata aksi Lois ini tidak hanya super villain dari penjahat super yang lain, termasuk Ares, Black Adam, Deathstroke, Parasite, dan Joker tewas di tangan dia semuanya dengan cara kematian yang sangat-sangat sadis. Aksi Lois Lane ini tentu saja bertentangan dengan Batman. Batman mengingatkan bahwa apa yang sudah dilakukan Lois tidak sejalan dengan visi misi Superman dahulu. Tanpa memperdulikan Batman dan tidak suka dengan sikap Batman yang mengatur dirinya, Supergirl Lois Lane pun dengan kejam membunuh Batman dengan sinar heat visionnya. Tidak sampai di situ juga, di keesokan harinya Lois menghajar Hank Henshaw alias Cyborg Superman karena Hank Henshaw menggunakan identitasnya dengan nama Superman. Yang kemudian Superboy dan Steel bergabung untuk melawan Supergirl Lois Lane. Namun sayangnya Cyborg Superman dan Superboy tewas di tangan Supergirl Lois Lane. Setelah bertarung sekian lama, ternyata Lois mendengar suara Superman yang kembali menyelamatkan orang dari puing-puing kehancuran akibat efek pertarungan dari Supergirl Lois Lane dengan Cyborg Superman. Nah, melihat Superman kemudian Lois menghampirinya, Superman pun mengakui bahwa sebenarnya tindakan Eradicator membawanya ke Life Matrix itu sudah langkah yang tepat. Tapi hanya saja nih, karena kondisinya saat itu yang melemah, maka dia butuh waktu yang lebih lama dari biasanya agar dia dapat bisa memulihkan dirinya sendiri. Superman pun sempat terheran-heran melihat penduduk Metropolis tampak ketakutan dengan sosok Lois Lane. Keheranannya itu tidak berlangsung lama karena Hank Henshaw yang masih ada sisa-sisa tenaga menggunakan blaster miliknya yang diisi gas green kryptonite. Melihat itu, Cyborg Superman pun hendak menembakkan gas krypton. Lois Lane pun langsung menerjangnya. Cyborg Superman tewas, namun pada resikonya tindakan itu telah membuat Superman terbunuh sekali lagi. Nah, dengan menyadari kesalahannya tersebut, Lois Lane yang harus menerima kenyataan ditinggal oleh Superman untuk kedua kalinya, berjanji dalam hatinya bahwa dia akan membuat dunia yang lebih baik lagi dari apa yang sudah dia perbuatkan. Tempus Fujinaut pun melanjutkan pencariannya akan terang dalam gelap, melihat bahwa ini adalah penyebab yang hilang dan cerita pun selesai. Berbeda dari versi bumi utama, di alam semesta Dark Multiverse, peristiwa Blackest Night, Sinestro tidak pernah kehilangan kekuatan White Lantern. Hal tersebut menyebabkan Nekron dan Black Lanterns mengkonsumsi hampir seluruh alam semesta. Di cerita ini, di mana alam semesta ini, peristiwa Blackest Night, Sinestro bergabung dengan salah satu penjaga baru New Guardian yang bertarung melawan Nekron dan telah menerima kekuatan dari White Lantern. Namun sayangnya si Sinestro malah tidak mau mengembalikan kekuatan cincin White Lantern yang telah dimilikinya itu. Malahan dia lebih memutuskan untuk menyimpan kekuatan itu untuk dirinya sendiri. Tapi sayangnya Sinestro tidak dapat menampung kekuatan White Lantern tersebut. Sinestro dan New Guardian pun gagal menghentikan Nekron membunuh entitas kehidupan. Nekron pun membunuh pemimpin Lantern yang tersisa dan membangkitkan mereka, memaksa mereka untuk bergabung dengan Black Lantern Corps. Memutuskan bahwa dia tidak dapat hidup dengan tindakannya. Dia mencoba untuk bunuh diri, namun tubuhnya malah menyatu dengan kehidupan White Lantern dan dipengaruhi oleh Black Lantern. Beberapa hari kemudian, dia pun kembali ke bumi, menemukan Dove dan Lobo melawan Teen Titans dengan versi yang tidak normal, ya versi yang sudah dirusak oleh pengaruh Black Lantern, yang dimana Sinestro mengusir kelompok itu dan menjelaskan bagaimana cincinnya membawa ke Dove yang dia diperintahkan
diprediksi kebal terhadap pengaruh Black Lantern. Kelompok tersebut meninggalkan bumi dan tiba di Tekron Galtos 6 hari kemudian. Mereka menemukan dewa baru All Gods yang tidak normal juga, termasuk Big Barda yang dipimpin oleh Granny Goddess. Kelompok itu pun menyerang ketiganya saat Mr. Miracle mengarahkan mereka ke sebuah ruangan mengunci diri dari New Gods yang lainnya. Scott Free menjelaskan kepada mereka bahwa dia telah menggunakan Bank Planet untuk mempekerjakan Lobo dan memberitahu rencana mereka, yaitu dengan menggunakan Dove untuk mentransfer energi source dengan menggunakan Mother Box, ditambah lagi dengan energi kehidupan dari cincin White Lantern Sinestro untuk membangkitkan mereka yang berada di bawah kekuasaan akibat pengaruh dari Black Lantern. Setelah kelompok itu pun menyetujui rencana tersebut, mereka menggunakan portal bom tube Mother Box untuk melakukan perjalanan ke Source Wall. Sinestro dan Scott Free mulai menyiapkan Dove saat Lobo melindungi mereka dari belakang. Tapi di belakang mereka tiba-tiba muncul portal bom tube yang lain yang menampilkan beberapa dewa All Gods yang sudah menjadi zombie Black Lantern Corps. Di situ ada putrinya si Sinestro, yaitu Soranik yang menjadi salah satu New Gods yang sudah terkontaminasi, dan juga ada si Darkseid yang telah menjadi avatar Necron. Pertempuran pun dimulai saat Lobo mulai menghancurkan pasukan yang rusak sebelum Omega Beam milik Darkseid meledakkannya yang menyebabkan dia menggandakan dirinya menjadi duplikat. Sinestro pun melawan versi Hal Jordan dan Soranik yang tidak normal dan melepaskan energi kehidupan White Lantern kepada mereka berdua yang akhirnya dapat mengembalikan nyawa mereka untuk sementara. Sinestro merasa kasihan nih atas apa yang dia lakukan pada Hal Jordan, mengakui bahwa dia membencinya karena kemauannya melebihi keinginannya dan betapa dia hanya memiliki rasa takut karena dia akan selalu lebih baik darinya. Tidak lama kemudian mereka pun dibawa kembali saat Black Lanterns dan Lobo menerobosnya. Scott Free memberitahu Sinestro bahwa waktunya telah tiba dan Sinestro mentransfer energi kehidupan dari cincin White Lantern miliknya ke Dove saat kulitnya itu pun mulai terinfeksi. Didesak oleh Darkseid untuk bergabung dengan Black Lantern, Sinestro mengingat apa yang telah dia korbankan selama ini dan mendapatkan kembali energi kehidupannya karena Dove telah dibunuh oleh Scott Free setelah dia mengetahui bahwa keberhasilan rencana tersebut akan menghancurkan semua Black Lanterns termasuk istrinya Big Barda. Nah, dengan Sinestro yang menyadari bahwa sel regenerasi Lobo itu dapat juga untuk digunakan menyelesaikan rencana tersebut dan akhirnya berhasil menyelesaikan rencana itu untuk membasmi Black Lantern. Nah, ketika kehidupan baru lahir di seluruh alam semesta, Sinestro melihat bahwa semua spesies baru mewarisi sifat haus darah dan kecenderungan suka berperang yang dimiliki oleh seorang Lobo, sama seperti yang dimiliki oleh Lobo. Dalam keputusasaannya itu, dia pun mencoba melarikan diri dari alam semesta tersebut dan dia pun mencoba untuk memasuki alam semesta yang baru dengan merobek ruang waktu. Namun, lubang tersebut ditutup oleh Tempus Fujinaut yang melakukannya untuk mencegahnya daripada kosmos yang rusak mencemari alam semesta utama. Setelah dia selesai mengatasi masalah tersebut, Tempus Fujinaut pun menemukan fakta bahwa dia telah melihat malam paling gelap yang sebenarnya karena ini adalah malam di mana dunia yang rusak berjatuhan ke dalam multiverse yang gelap di mana tidak ada lentera terang yang akan bersinar. Jika peristiwa Infinite Crisis, Blue Beetle Ted Kord meninggal di tangan Maxwell Lord. Nah, kali ini di alam semesta kegelapan Dark Multiverse, Blue Beetle Ted Kord selamat dari upaya pembunuhan Maxwell Lord dan berhasil menghentikan rencananya untuk mengendalikan dunia yang dikuasai oleh robot AI Omex. Nah, di mana cerita ini? Di alam semesta ini, ketika saat itu Ted Kord ditangkap oleh Maxwell Lord, dia diberi pilihan untuk bergabung dengan Checkmate atau mati. Dengan menggunakan triknya, Ted Kord pun mengelabui musuhnya yang berpikir dia akan bergabung dengan organisasinya. Namun sayangnya, Maxwell Lord mati di tangan Ted Kord. Selanjutnya, Ted Kord pun mengambil alih organisasi Checkmate dan meyakinkan program Brother Ray untuk menjadi tuan barunya. Meskipun sempat dicegah oleh Sasha Bordiox yang ternyata ada sisi baiknya dan dia pun percaya kepada Ted Kord. Dalam waktu 2 minggu kemudian, Ted Kord pun dapat merekrut Secret Six ke dalam Checkmate
Planet, mengungkapkan keberadaan Secret Society, menangkap Heart of Darkness, dan akhirnya mencegahnya jatuh ke tangan Jean Loring yang mengandung kekuatan Spectre agar tidak lepas kendali. Dia juga menjadi perantara kesepakatan perdamaian antar galaksi antara Ranian dan Thanagarian, namun kekuatan Third Court yang tak terhitung jumlahnya yang dia konsolidasi dari Maxwell Lord mengasingkan bersama pahlawan super Batman dan sahabatnya Buster Gold, meninggalkannya sendirian dalam pencariannya untuk menemukan pelaku krisis yang akan datang. Ketika Third Court menemukan markas rahasia Secret Society, dia pun dihadapkan oleh Lex Luthor dari bumi ketiga dan Superboy Prime yang berasal dari dunia fiksi. Dia juga mengetahui niat mereka itu untuk menciptakan bumi kembali yang lebih sempurna dengan mengorbankan bumi mereka di saat ini, dan ternyata tindakan Third Court tersebut telah menghalangi rencana Lex Luthor Earth 3 dan Superboy Prime. Akhirnya Third Court pun berhasil meyakinkan Superboy Prime untuk memihaknya dan berbalik melawan si Lex Luthor bumi ketiga dengan menunjukkan seberapa banyak yang telah dilakukan Third Court untuk membangun dunia yang lebih baik, dan dengan bantuan Superboy Prime mereka dapat mempertahankannya. Si Lex Luthor yang berasal dari bumi ketiga dibakar hidup-hidup oleh si Superboy Prime, tetapi juga telah mengorbankan nyawa Superman dari bumi kedua, sementara Lois Lane yang berasal dari bumi kedua dibunuh oleh Luthor bumi ketiga terlebih dahulu. Nah, dengan bantuan si Superboy Prime, Third Court pun mengambil sisa-sisa dari tubuh Anti-Monitor dari peristiwa krisis yang pertama, yaitu Crisis on Infinite Earth, yang kemudian menghubungkannya dengan mesin Brother One untuk mencegah krisis berikutnya. Namun yang mengejutkan bagi Third Court adalah ternyata Brother Ray mengungkapkan ada ancaman besar terhadap bumi, dan itu adalah adanya para pahlawan super termasuk Justice League of America. Brother One beralasan karena semakin banyak pahlawan tersebutlah maka semakin besar pula lah ancaman yang akan datang. Brother One pun kemudian memberikan solusinya. Solusinya itu adalah dengan cara mengurangi populasi para pahlawan sebesar 50%. Third Court pun tanpa menolak menyetujui apa yang Brother One sampaikan itu, dan mereka mulai menetralisir populasi para pahlawan super yang menginfeksi mereka dengan menggunakan robot Omni-Mind dan Community Nanovirus, sehingga hal tersebut mengubah mereka para pahlawan itu menjadi robot Omex yang akibatnya bertugas di bawah perintah Third Court, termasuk juga nih ketiga pahlawan Trinity, baik Superman, Batman ataupun Wonder Woman. Namun ketika Superboy Prime tidak menaati perintah Third Court untuk mengalahkan para pahlawan remaja Teen Titans, Third Court mengubah dirinya menjadi robot Brother Ray yang lebih kuat. Dia disebut One Battle Army Corps dan berhasil mengalahkan Superboy Prime. Dan atas tindakan Third Court tersebutlah dia dihadang oleh sahabatnya sendiri. Tentu saja dia adalah Buster Gold yang mencoba untuk meyakinkan Third Court untuk berhenti melakukan ambisinya itu. Sayangnya Third Court tidak mau mengindahkan perkataan Buster Gold yang memaksa temannya menodongkan pistol ke arah Third Court. Dengan kesempatan itulah digunakan oleh Brother One untuk mempengaruhi Third Court, dan tanpa disadarinya Third Court melembakkan sinar laser ke arah temannya sendiri yang akhirnya Buster Gold pun tewas. Third Court pun merasa menyesal dengan kematian Buster Gold, dan tragedi ini memungkinkan Brother One memanipulasi Third Court yang putus asa secara emosional untuk mengendalikan pikirannya hanya untuk menyelamatkan dunia. Nah, dengan bergabungnya Brother Ray dengan Third Court, dia memerintahkan Omex untuk memusnahkan semua pahlawan super yang tersisa, dan dia pun mengambil kendali atas dirinya menguasai bumi. Berbeda dari versi dunia utama, kisah Teen Titans The Judas Contract memiliki sisi gelap yang sangat berbeda. Meskipun cerita aslinya hampir sama, di mana Terra datang ke Slade Wilson agar dilatih menjadi seorang pejuang, dan Deathstroke menggunakannya untuk menyusup ke Teen Titans yang sebelumnya tidak dapat dibunuhnya. Nah, cerita ini mengungkapkan di mana suatu saat di Titans Tower mereka berkumpul bersama. Saat itu Wally West mengumumkan kepada mereka bahwa dia akan segera menikah dan
dan akan pensiun dari keanggotaan Teen Titans. Meskipun mereka gembira dengan kabar si Wally West yang akan segera menikah, namun keputusannya itu untuk pensiun membuat si Dick Grayson berkata kepada mereka semua juga bahwa Teen Titans itu telah dia dirikan bersama Kid Flash dan saatnya sekarang dia ingin keluar juga dari bayang-bayang mentornya. Tara pun memahaminya dan mereka pun kemudian berbicara tentang tidak lagi berada di bawah bayang-bayang mentor mereka. Oleh karena Tara adalah mata-mata di kelompok pahlawan remaja Teen Titans, dia pun kemudian memberitahu Slade Wilson tentang berita tersebut serta pensiunnya Kid Flash di Teen Titans. Namun Slade Wilson memarahinya karena melakukan pembicaraan pribadi dengan anak didik Batman dan menyatakan dia harus tetap menjaga rahasianya karena bisa saja hal ini akan bocor di tangan para Titans. Mendengar nasihat tersebut, si Tara pun membantah apa yang disampaikan Slade Wilson, menyatakan betapa dia sendiri yang lembut karena foto keluarganya ada di mana-mana dan menghina Wintergreen yang setia melayaninya, sedangkan dirinya sendiri tanpa ada orang yang percaya dengannya. Oleh karena tersinggung karena menghina pelayannya, Slade Wilson pun menampar Tara untuk mengingatkan tentang posisinya. Hal ini menyebabkan Tara menjadi marah dan kemudian dia pun menyerang Slade Wilson dengan kekuatan supernya. Si Slade Wilson mencoba untuk menenangkannya dengan menyatakan dia sudah selesai melatihnya, tapi Tara menjawab bahwa dia sudah menjadi pejuang sejati dan sedangkan mentornya tidaklah demikian. Saat Tara menyatakan dia sangat ingin menentukan takdirnya sendiri, Slade Wilson pun memberitahunya dia memiliki potensi tak terbatas dan dia dapat membantu mencapainya melalui disiplin. Namun Tara menjawab bahwa dia sudah selesai dengan semua ini. Di saat mereka bertarung, Tara pun berhasil mengalahkan mentornya sendiri. Dia pun kemudian bertemu Wintergreen. Meskipun sempat melawannya, Wintergreen dapat dilumpuhkan Tara dengan memotong lengannya. Yang kemudian si Tara pun meminta Wintergreen untuk menyuntik dengan serum yang sama yang memberikan Slade Wilson kekuatan. Tapi kali ini si Tara memintanya untuk lebih dari banyak dosis daripada Slade Wilson sendiri. Nah, di saat melakukannya, Tara dengan sangat mudah bertahan dan kekuatannya pun sangat diperkuat. Sekarang dia pun menyebut dirinya Gaia dan mengklaim dirinya sebagai seorang dewi. Dia mengganti kostumnya dan menyerang menara Teen Titans, membunuh Raven, Starfire, Wonder Girl, dan Cyborg yang akhirnya dia menghancurkan gedung Titans Tower. Dia juga bertarung nih melawan Robin, Dick Grayson, dan Kid Flash Wally West yang berusaha untuk menghentikannya. Namun usaha mereka sia-sia belaka karena Gaia mampu mengalahkan mereka dengan kekuatan geogenesisnya. Dia pun berhasil membunuh mereka berdua dengan menusuk dada Robin, Dick Grayson, dan Kid Flash Wally West. Tidak berapa lama kemudian, Gaia pun melawan Superman dan berhasil membunuhnya dengan menggunakan kryptonite. Dengan kematian Superman tersebut, Gaia membuat inti bumi tidak stabil dan berhasil menghancurkan sebagian besar dunia. Dia pun kemudian membunuh Changeling alias si Beast Boy. Meskipun dia sempat mengungkapkan perasaannya kepada Tara, namun bagi Gaia sendiri, si Changeling adalah tipuan yang akhirnya si Beast Boy pun mati dibunuh di tangan Gaia. Sekarang tanpa ada seorang pun yang bisa menghentikannya, dia menguasai bumi yang hancur, memaksa bagi mereka yang selamat untuk bertahan hidup dalam ketakutan yang terus-menerus yang akan menarik perhatian Tuhan untuk memperlakukan bumi sebagai taman bermain hiburan miliknya sendiri. Jika cerita di bumi utama, Batman berhadapan dengan sahabatnya sendiri, Tommy Elliot yang menjadi Hush. Sekarang di alam semesta kegelapan Dark Multiverse, peristiwa Batman Hush sangat berbeda dan lebih menyeramkan. Justru Batman sendirilah yang menjadi Hush, sosok pemberontak yang dibalutin perban. Cerita ini mengungkapkan tentang seorang pria yang bernama Thomas Elliot yang berasal dari keluarga kaya di Gotham City dan di masa kecilnya dia berteman baik dengan Bruce Wayne yang juga merupakan putra terkaya Wayne di kota Gotham. Mereka berdua memang terlihat akrab, menyatukan kedua keluarga sampai ketika suatu saat dua keluarga Elliot dan Wayne pulang dari menonton bioskop yang judulnya The Mark of Zorro. Namun sayangnya pada malam itu Martha dan Thomas Wayne ditembak di depan putra mereka saat berjalan melalui sebuah gang. Melihat itu, keluarga Elliot yang menyaksikan pembunuhan tersebut kemudian memutuskan untuk mengadopsi Bruce Wayne. Namun sayangnya akibat peristiwa inilah si Bruce muda menjadi
semakin tidak stabil karena trauma dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Tommy pun kemudian membunuh orang tuanya untuk mengambil kekayaan mereka dan kemudian membunuh pengemudi yang dia bayar untuk melenyapkan mereka juga. Karena Bruce dinyatakan tidak sehat secara mental, Tommy pun akhirnya mengambil alih tanggung jawab Wayne Industries. League of Assassins yang berada di bawah pimpinan Talia al Ghul juga membantunya menjadi senator Gotham yang telah memperoleh kemerdekaannya dari Amerika Serikat. Thomas Elliot menggunakan kekuatan barunya untuk memindahkan Bruce ke Arkham Asylum dan membiarkan kepala sipir yaitu si Jonathan Crane untuk bereksperimen dengan kondisi Bruce Wayne. Saat menghadiri pesta bersama Talia yang berpura-pura menjadi pacarnya di depan umum, dia diberitahu tentang kematian Bruce di Arkham. Sesampainya pun dia di rumah sakit jiwa Arkham Asylum, dia diberitahu oleh Crane bahwa si Bruce Wayne meninggal karena sesak napas dan memiliki tiket film Mark of Zorro. Hal itu merupakan sesuatu yang belum pernah dilihatnya sama sekali ada di dalam sel Bruce sebelumnya. Hal ini memungkinkan dia untuk mendapatkan kendali penuh yang tak tertandingi atas perusahaan Wayne Industries. Nah, sekembalinya dia ke rumah dengan menggunakan helikopter, dia merasa ketakutan setelah melihat sosok mengerikan yang bertengger di gargoyle dan helikopternya pun segera dihantam oleh rudal. Ternyata rudal itu adalah sebagai tanda protes dari para demonstran. Karena di saat itu para pengunjuk rasa yang melakukan kerusuhan terhadap elit Gotham mengepungnya yang dipimpin oleh Barbara Gordon sebagai pemimpin tim pemberontak outsider yang memimpin para demonstran tersebut, menyuruh mereka untuk membalas dendam padanya atas kematian ayahnya Barbara yaitu Jim Gordon. Cassandra Cain dan tim Drake dari Outsiders melakukan pengamanan dari petugas keamanan Thomas Elliot. Namun sayangnya senator tersebut dapat diselamatkan oleh kepala keamanan Presiden Lincoln March yaitu Richard Grayson sebagai talon dari organisasi Court of Owls. Beberapa saat kemudian Talon alias Dick Grayson menginterogasi Barbara. Mereka mengetahui nih bahwa rudal yang mereka lepaskan mengenai helikopter Tommy Elliot dilarang di Amerika dan diimpor oleh Jason Todd, seorang kontraktor pertahanan dominan yang ada di Gotham City. Nah, ketika Tommy dan Richard mencoba menangkapnya, mereka segera menemukan bahwa League of Assassins ternyata telah bersekongkol dengannya dan Jason Todd pun mengklaim Talia ternyata berpihak kepadanya. Tiba-tiba ada sosok misterius dengan berbalut perban yang pernah dilihat Tommy sebelumnya langsung menyerang mereka yang ada di sana. Grayson si Talon melindungi Tommy Elliot dan membiarkannya melarikan diri, sedangkan dia berusaha untuk melawan pria yang diperban itu bersama Jason Todd. Sementara Tommy yang selamat melarikan diri, dia menemui Talia al Ghul tentang pengkhianatannya di rumahnya, tapi si Talia mengaku dia tidak mencoba untuk membunuhnya. Di sana dia menemukan salinan Mark of Zorro yang ada di meja di rumahnya si Talia. Talia pun menjelaskan bahwa poster itu berasal dari tempat itu. Tommy pun menyadari itu poster salinan yang tentu saja berasal dari Wayne Manor dan dia pun pergi ke sana dengan membawa senjata. Setibanya di Manor yang sudah lama ditinggalkan dengan keadaan yang porak-poranda tidak terawat, Tommy Elliot dihadang oleh Dick Grayson dengan keadaan yang terluka di saat bertempur dengan pria yang dibalut perban bersama Jason Todd. Richard pun menceritakan bagaimana clipping berita mengenai pembunuhan Wayne yang ditemukan di lokasi Harvey Dent dan Kapten Pasukan Keamanan Gotham Arnold Flash. Dick Grayson juga curiga nih Tommy ada kaitannya dengan penyerangan sosok misterius itu dan mencoba membunuhnya. Namun keduanya tiba-tiba ditarik ke bawah lantai oleh si penyerang yang berbalut perban yang sama yang pernah menyerang mereka sebelumnya. Tommy Elliot pun terbangun dari suara nyanyian dan menemukan suara itu ternyata adalah suara Alfred Pennyworth yang sekarang sudah gila dan bertanya apakah dia sedang menyerangnya. Namun dia segera mengetahui bahwa dia tidak berada di sana ketika sosok itu menyerangnya lagi. Ketika pria itu menyelamatkan Tommy dari jatuh hingga kematiannya, dia mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah Bruce Wayne dan selama ini hanya berpura-pura mati dengan bantuan Alfred dan Jack Napier, yaitu seorang agen mereka yang ditempatkan di penjara Arkham Asylum. Sebenarnya selama berada di Arkham, Bruce Wayne mengetahui dengan bantuan Alfred kebenaran di balik pembunuhan orang tuanya. Mereka berdua juga menempatkan Jack Napier sebagai mata-mata mereka di Arkham dan Napier jugalah yang membantu Bruce mendapatkan akses ke orang-orang yang dapat membantunya membalaskan dendam mereka. Selama masa
masa tahanannya di penjara Arkham Asylum, Bruce Wayne mempelajari psikologi kriminal dan cara memalsukan psikosis yang memburuk dari Amadeus Arkham, penyamaran keahlian mata-mata dan segala hal yang dilakukan mata-mata oleh Nick Mason. Pertarungan tanpa senjata dari seniman bela diri legendaris yaitu Dolores Madigan yang terbunuh, cara membunuh untuk meninggalkan pesan atau tanpa meninggalkan jejak milik pembunuh mafia Sal Bucket Barusco, cara melarikan diri atas izin dari Casey Callahan, pencuri kucing terkenal dan seniman pelarian yang telah melarikan diri dari penjara federal lebih dari 200 kali, dan mempelajari seni pendeteksian, racun, pengawasan, dan banyak lagi dari Gideon Crow, seorang detektif Scotland Yard yang terkenal menjadi pembunuh berantai. Setelah mendapatkan banyak hal selama pelatihannya, Bruce Wayne pun kemudian memilih untuk memalsukan kematiannya dengan proses yang berjalan sesuai rencana mereka karena Tommy dan Dr. Crane bisa saja menjadi curiga bahwa dia benar-benar mati. Kenyataannya, ketika Bruce sendiri akhirnya siap untuk mengungkapkan kebenarannya, Napier memberi Bruce obat-obatan dan bekas luka otopsi yang diperlukan Bruce yang akhirnya melarikan diri dari Arkham dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada orang tuanya bertahun-tahun yang lalu. Bruce pun kemudian mengenakan kostum baru dan sekarang menyebut dirinya sebagai Batman the Silence, memulai aksinya untuk mendapatkan kembali apa yang diambil dari Thomas Elliot. Dia pun diam-diam menyerang penjara Arkham dan kemudian menyerang Dr. Crane, mungkin juga membunuh tahanan yang lainnya. Dia pun kemudian terlihat duduk di atas patung gargoyle di sebuah gedung dengan penampilannya, meski sekilas disaksikan oleh Tommy yang tampaknya terkejut sebelum helikopternya ditembak jatuh oleh rudal yang tadi. Nah, Tommy yang tidak percaya dengan semua kenyataan ini, apa yang disampaikan oleh si Batman the Silence, dia akhirnya mengalah dan memohon kepada Bruce. Dia berjanji untuk membersihkan kota Gotham menjadi lebih baik lagi. Namun sayangnya, Bruce tidak peduli dengan semua tawaran dan permintaan maaf dari Thomas Elliot. Batman the Silence pun akhirnya membunuh Thomas Elliot dengan berita yang disampaikan Thomas dinyatakan hilang, dan kendali perusahaan Wayne Industries akhirnya diserahkan kepada Alfred Pennyworth. Sama seperti dari peristiwa yang ada di bumi utama, kali ini Tempus Fuginaut melihat salah satu bumi yang ada di alam semesta kegelapan Dark Multiverse, di mana peristiwa War of the Gods dimenangkan oleh Circe. Namun, kemenangan Circe tersebut bukan menang dalam pertempurannya melawan Wonder Woman. Awalnya, dia mengalami kekalahan pada peristiwa War of the Gods. Meskipun dia kalah, Hecate berhasil mengakar dalam pikiran Wonder Woman. Merasuki jiwanya dan pikirannya. Dia berusaha untuk merasuki Wonder Woman, tetapi Wonder Woman terbukti terlalu kuat sehingga membuat Hecate tidak bisa menguasainya. Berkat bantuan dari anak buahnya yang bernama Phobos yang menyamar sebagai pimpinan militer, Phobos menginstruksikan untuk menghancurkan Pulau Themyscira. Phobos pun berhasil mengatur kematian teman-teman dan orang-orang terkasih Diana, terlebih lagi dengan kematian ibunya Hippolyta. Hal inilah yang membuat si Diana Prince menjadi marah dan tersulut emosi, sehingga respon emosional yang cukup kuat tersebut untuk memberi kesempatan Hecate agar menguasai pikirannya si Wonder Woman. Dengan kekuatan barunya itulah Hecate melanjutkan untuk membunuh para dewa Olympus. Namun dia menemukan kekuatan para dewa tersebut telah memudar dari sebelumnya. Dia mengetahui bahwa umat manusia memiliki dewa-dewa baru dalam diri pahlawan supernya. Dia pun berpura-pura menjadi Diana Prince. Hecate mengumpulkan Amazon di Paradise Island dan Bana Migdal dan menyatakan perang terhadap dunia manusia dan banyak pahlawan yang lainnya. Justice League International dan sekutunya terbukti bukan tandingan Hecate, dan meskipun ada protes dari Wonder Woman yang memiliki tubuh inangnya, dia pun membunuh banyak dari kalangan pahlawan super. Para pahlawan hanya berhasil mengusirnya ketika para pasukan sihir terbaik dunia bersama-sama melawannya, dibantu oleh beberapa avatar dari beberapa dewa yang berhasil mengikat kekuatannya dalam pikiran Diana Prince. Akhirnya Hecate dan Wonder Woman dipenjara di bawah Themyscira, hanya menyisakan Phobos untuk melaksanakan kehendaknya di dunia.
Sama juga nih seperti versi bumi utama, di mana cerita Flashpoint ini, Barry Allen merupakan seorang petugas labor di kepolisian Central City. Sejak kecil ibunya meninggal, sementara ayahnya Henry Allen dijebak atas pembunuhannya dan dijebloskan ke dalam penjara. Pada melakukan pekerjaannya, Barry tersembar petir. Dia pun menjadi superhero yang digelar The Flash. Selama karir, dia menjadi pahlawan super. Dia pun menjadi pelindung kota Central City dan melawan berbagai penjahat super. Semua musuh yang dia lawan termasuk Hubert Thawne yang juga dikenal sebagai Reverse Flash. Dia merupakan seorang speedster jahat yang berasal dari masa depan yang ingin menjadi seperti Flash Barry Allen, tapi dia malah memutuskan untuk menjadi musuh terbesarnya. Pada suatu saat, si Barry Allen pun mengetahui bahwa ternyata pembunuhan ibunya itu telah diatur oleh Hubert Thawne, sehingga Barry Allen pun memutuskan untuk kembali ke masa lalu agar dia dapat mencegah pembunuhan ibunya. Namun hal ini ternyata menimbulkan efek domino yang mengubah realitas, menyebabkan dirinya kehilangan kekuatannya dan dunia menjadi mimpi buruk di mana Aquaman dan Wonder Woman memporak-porandakan dan menaklukkan separuh planet bumi. Dalam realitas yang dia singgahi ini, yang dia terdampar pada dunia itu, Barry pun mencoba menghubungi Bruce Wayne, tapi sayangnya yang dia temukan ternyata adalah Thomas Wayne. Justru Bruce Wayne meninggal di saat peristiwa di geng Crime Alley. Ya, yang hidup adalah ayahnya si Bruce Wayne, Thomas Wayne, dan menjadi Batman di Flashpoint. Meyakinkan Thomas Wayne untuk menjadi pahlawan garis waktu alternatif. Mereka pun mencoba bersama untuk memulihkan kekuatan si Barry Allen, mereplikasi insiden yang memberinya kemampuan mengetahui ternyata bahwa itu adalah situasi hidup ataupun mati. Thomas Wayne dan Barry Allen pun kemudian melakukan proses untuk membuat Barry Allen terkena petir sekali lagi. Diharapkan proses itu untuk dapat mengembalikan kekuatan supernya si Barry Allen. Akan tetapi sayangnya, pada proses itu kali ini dia tidak selamat dari percobaan tersebut dan akhirnya dia pun meninggal dengan tubuhnya yang terbakar dan gosong sampai-sampai tidak dapat dikenali. Nah, pada saat itu membuat musuh bebuyutannya Hubert Thawne yang baru saja tiba di sana menjadi sangat riang gembira. Setelah kematiannya, Hubert Thawne pun menjadi The Flash dari realitas yang berubah tersebut sambil terus-menerus merekonstruksi realitas itu, sehingga hal ini memungkinkan dia untuk menjadi pahlawan di dunia itu satu-satunya. Merasa bebas dan tidak ada lagi orang yang bisa menghalanginya, semua pahlawan yang mencoba menghalanginya pun dia bantai satu persatu. Baik proyek Superman yang dikurung oleh pemerintah atas nama Presiden Amerika Serikat, ya dibantai oleh Reverse Flash. Dia juga membunuh Aquaman dan Wonder Woman yang berseteru, yang akhirnya tindakannya itu membuat orang-orang yang ada di planet Apokalips terpaksa turun tangan untuk menangani masalah tersebut. Namun sayangnya Reverse Flash tidak bisa melawan mereka. Dia pun memutuskan untuk berlari dari realitas tersebut. Dia pun kembali ke masa lalu, mengubah timeline garis waktu Batman di saat itu ketika Bruce muda pulang dari bioskop bersama kedua orang tuanya. Dia pun mengubah peristiwa dengan membunuh Joy Chill. Hubert Thawne pun terpaku pada dunia yang baru itu dan dia pun terobsesi bagaimana menjadikan dunia ini sebagai visi kesempurnaannya, membuat dunia itu selalu berubah-ubah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Reverse Flash pun kemudian disambut oleh Tempus Fuginaut yang menawarinya kesempatan untuk menjelajahi Dark Multiverse, sebuah kumpulan alam semesta yang lebih gelap dan mengerikan. Reverse Flash pun menerima tawaran tersebut dan berangkat untuk menemukan dunia baru yang bisa dia hancurkan. Cerita ini menggambarkan skenario alternatif bagaimana peristiwa Crisis on Infinite Earth terjadi di alam semesta kegelapan Dark Multiverse, di mana para pahlawan gagal menghentikan anti-monitor dan dunia yang baru terbentuk adalah versi yang lebih gelap dan mengerikan. Komik ini ditulis oleh Steve Orlando dan digambar oleh Mike Perkins. Meskipun mereka berhasil memisahkan masing-masing bumi yang bergabung, yaitu yang terjadi pada peristiwa
peristiwa Crisis on Infinite Earths yang terjadi di alam semesta kegelapan kali ini, para pahlawan menemukan diri mereka berada di bumi kedua, yang merupakan dunia asal Justice Society of America. Namun dunia tersebut diserang oleh Surtur, dewa api dari mitologi Nordik yang ingin menghancurkan segala sesuatu yang ada di sana. Justice League of America yang berasal dari Earth One yang juga terjebak di dunia ini mencoba untuk melawannya, tetapi sayangnya mereka dibantai satu persatu. Superman dari Earth One yang meninggalkan dunia asalnya untuk hidup damai dengan Lois Lane dari Earth Two yang ada di dimensi lain, dia pun kembali ke dunia itu untuk membantu, tetapi sayangnya dia juga terbunuh oleh Surtur. Hanya beberapa pahlawan nih yang selamat, seperti Green Lantern Alan Scott, Flash Jay Garrick, dan Wonder Woman dari dunia kedua yang berusaha melindungi sisa-sisa umat manusia yang masih bertahan hidup. Mereka pun kemudian disambut oleh Tempus Fuginaut, seorang pengamat multiverse yang menawarkan mereka kesempatan untuk pergi ke dunia lain yang lebih baik. Namun sayangnya mereka menolak dan memilih untuk tetap berjuang melawan Surtur meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak punya harapan. Edisi terakhir dari serial Tales from the DC Dark Multiverse kali ini menggambarkan cerita alternatif yang lain dari peristiwa Dark Knight Metal. Komik ini ditulis oleh Scott Snyder dan Jason Lenzin dan digambar oleh Carl Mostert. Dalam cerita ini, pada saat klimaks invasi Dark Multiverse ke Multiverse yang dipimpin oleh Dewa Kegelapan Barbatos, Justice League mengenakan baju besi yang terbuat dari elemen X untuk menghancurkan Dark Knight-nya Barbatos dan mengangkat bumi untuk kembali keluar dari kegelapan. Namun dalam cerita ini Barbatos selalu selangkah lebih maju. Baju besi armor pahlawan Justice League tidak bisa menahan serangan Barbatos dan para pahlawan pun akhirnya hancur dalam kobaran api. Setelah kekalahan Justice League, pasukan kegelapan Barbatos menyerang bumi dan menghancurkannya. Seluruh realitas ditarik ke dalam kegelapan. Bumi utama hanyalah awal dari pembantaian. Barbatos membawa serangannya ke 51 bumi yang lainnya, membawa bersamanya dengan seorang penyintas yang disebut Death Wave. Dia merupakan gelombang penghancuran yang dibawa oleh kematian Dark Multiverse itu sendiri dan nafas terakhir yang mengerikan dari keberadaan. Saat itu, Duke Thomas yang bersenjatakan baju besi monitor yang bisa melompat ke dimensi dari dimensi, dan sekarang dia disebut sebagai Last Monitor, melarikan diri ke Multiverse. Dia pun bertekad untuk menghentikan Death Wave dan menyelamatkan dunia yang tersisa. Tetapi sayangnya dia tidak berhasil. Satu persatu, masing-masing alam semesta jatuh ke tangan Barbatos sebelum dikonsumsi oleh Death Wave. Setelah penghancuran alam semesta ke-51, Duke Thomas pun berpindah kembali ke tempat di mana semuanya dimulai, yaitu di bumi asalnya, di bumi utama yang ternyata telah menjadi padang gurun yang hancur lebur. Di sini terungkap bahwa Duke Thomas memiliki kekuatan yang tidak dia ketahui sampai setelah dunia berakhir, yaitu kemampuan untuk melihat ke masa lalu, untuk melihat hal-hal, tempat, dan orang-orang seperti apa adanya. Tiba-tiba Dragons of the Bed pun muncul menyerangnya, dan dengan melihat itu dia mengenalinya. Itu adalah mantan anggota Justice League yang telah berubah menjadi binatang buas oleh baju besi yang tercemar. Sekarang Batman pun telah menjadi kendaraan barunya milik Barbatos, dan cerita ini pun berakhir. Nah, itulah dia teman-teman ulasan singkat cerita komik Tales from the DC Dark Multiverse. Yah, ke-10 edisi sudah kita bahas dalam video ini. Menurut teman-teman nih, cerita yang mana nih yang paling menyeramkan dari serial Tales from the DC Dark Multiverse? Menurut aku, yaitu dari serialnya Blackest Night. Kalau kalian yang mana nih? Ya, oke teman-teman, tulis komentar teman-teman mengenai cerita komik ini ya. Menurut kalian cerita komik apa lagi nih yang akan kita bahas? Sampai jumpa pada video yang lainnya. Semoga sehat selalu dan sekali lagi jangan lupa subscribe. Oke, alright.